Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranadi Pratama ingin mewawancarai tentang perkembangan iptek dalam pertahanan dan keamanan dengan Bapak siapa, Pak? Saya Mulyadi Ibrahim, Security SMP 55 Al-Azhar, Jatimakmur. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan teknologi mengubah strategi pertahanan negara dibandingkan zaman dulu? Hmm, jadi teknologi telah mengubah strategi pertahanan negara dari perang konvensional ke perang cyber dan teknologi tinggi seperti drone dan AI. Itu mungkin. Pertanyaan kedua, apakah teknologi modern lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional dibandingkan metode lama? Ya, teknologi modern lebih efektif karena dapat memberikan wawasan pengawasan real time dan respon cepat terhadap ancaman. Pertanyaan ketiga, seberapa besar peran teknologi dalam menjaga ancaman keamanan seperti terorisme dan kejahatan cyber? Jadi teknologi sangat berperan ya, misalnya dengan sistem deteksi dini, intelijen buatan, dan enskripsi untuk menangkal kejahatan cyber. Pertanyaan keempat, apakah penggunaan teknologi dalam pertahanan lebih menguntungkan atau lebih beresiko? Ya, teknologi memiliki keuntungan dalam efisiensi dan kecepatan, tapi juga bisa beresiko jika disalahgunakan atau diretas oleh pihak lain. Itu mungkin. Pertanyaan kelima, apakah pengawasan berbasis teknologi CCTV face recognition meningkatkan keamanan atau justru mengurangi privasi? Jadi teknologi pengawasan meningkatkan keamanan, tetapi ada risiko penyalahgunaan data yang bisa mengancam privasi individu. Mungkin itu. Pertanyaan keenam, bagaimana peran teknologi dalam membantu polisi dan tentara dalam menjaga ketertiban? Jadi teknologi seperti kamera pengawas dan sistem identifikasi wajah sangat membantu aparat dalam menangkap pelaku kejahatan lebih cepat. Oke, pertanyaan terakhir. Ketujuh, apakah perkembangan teknologi keamanan juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya, teknologi keamanan kini bisa diakses oleh masyarakat umum seperti aplikasi keamanan rumah dan pelaporan kejahatan online. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Dapa. Saya ingin mewawancarai ibu saya tentang perkembangan iptek. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi telah mengubah cara masyarakat menjaga keamanan di lingkungan sekitar? Dengan menyediakan CCTV. Oke, pertanyaan nomor 2. Apakah menurutmu sistem keamanan berbasis teknologi membuat rumah lebih aman? Ya, CCTV dapat meningkatkan keamanan rumah. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran teknologi dalam mengurangi angka kejahatan? Berperan melalui sistem keamanan yang canggih. Pertanyaan nomor 4. Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap sistem keamanan transportasi? Berpengaruh besar dengan adanya pemantauan CCTV. Oke, nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang penggunaan teknologi dalam mengawasi kerumunan? Dengan adanya CCTV dapat membantu menjaga ketertiban. Nomor 6. Apakah teknologi dapat membantu mencegah tindak kriminalitas di lingkungan sekolah? Ya, benar. Dengan adanya CCTV. Oke, nomor terakhir 7. Bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu korban kejahatan mendapat keadilan? Dengan adanya alat bukti rekaman CCTV. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Arifin dari kelas 12 TKJ 3 ingin mewawancarai saudara saya yang bernama Rizky Mubarak tentang etika dan masa depan iptek dalam pertahanan dan keamanan. Pertanyaan yang pertama, apakah menurutmu teknologi keamanan yang semakin canggih dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu? ya
Teknologi keamanan yang semakin canggih memiliki potensi untuk disalahgunakan, misalnya oleh hacker, kelompok kriminal, atau bahkan pemerintah yang otoriter. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang transparan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Kedua, bagaimana keseimbangan antara peningkatan keamanan dan kebebasan masyarakat? Keseimbangan dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan yang mengutamakan keamanan tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Pemerintah harus transparan dalam penggunaan teknologi keamanan dan memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan batasan yang jelas agar tidak melanggar privasi warga negara. Apakah kamu setuju dengan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan di bidang pertahanan? Setuju, dalam batas tertentu, AI dapat membantu dalam analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat. Namun keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan serangan militer atau penggunaan senjata. 4. Menurutmu apakah negara harus lebih transparan dalam penggunaan teknologi militer? Sebagian besar iya, terutama dalam hal anggaran dan pengembangan teknologi, agar tidak ada penyalahgunaan atau korupsi. Namun, ada aspek-aspek tertentu yang harus dirahasiakan demi keamanan nasional agar tidak dimanfaatkan oleh pihak musuh. 5. Apa harapanmu dari perkembangan teknologi pertahanan dalam 10 tahun, 20 tahun ke depannya? Saya berharap teknologi bertahan semakin canggih, namun tetap etika yang jelas. Teknologi seperti drone, AI, dan cyber defensi harus digunakan untuk melindungi negara tanpa memicu konflik yang tidak perlu. 6. Apakah menurutmu Indonesia perlu mengembangkan teknologi pertahanan sendiri atau tetap mengandalkan impor? Indonesia sebaiknya mengembangkan teknologi pertahanan sendiri agar tidak bergantung pada negara lain. Namun jika diperlukan, impor teknologi bisa menjadi solusi sementara sambil membangun kemampuan riset dan produksi dalam negeri. 7. Apakah tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi untuk keamanan yang harus diwaspadai di masa depan? Beberapa tantangan terbesar termasuk serangan cyber, penyalahgunaan AI, penggunaan teknologi oleh kelompok teroris, serta resiko ketergantungan pada negara asing dalam hal pertahanan. Selain itu, aspek etika dan hak asasi manusia harus selalu dipertimbangkan dalam setiap pengembangan teknologi keamanan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Divan Nurul Hakim dari kelas 12 TKJ 3 akan wawancarai ibu saya tentang keamanan cyber dan ancaman digital. Berikut adalah pertanyaannya. Apakah semakin banyaknya penggunaan teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber? Ya, semakin banyak pengguna teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan adanya kerentaan dalam sistem teknologi yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Seberapa penting perlindungan data pribadi di era digital menurutmu? Perlindungan data pribadi sangat penting di era digital. Data pribadi dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan seperti penipuan, pencurian identitas, dan pengintaian. Oleh karena itu penting untuk melindungi data pribadi dengan cara menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan berhati-hati saat membagikan data pribadi online. Bagaimana peran teknologi dalam menangkal penyebaran hoaks dan propaganda digital? Teknologi dapat memainkan peran penting dalam menangkal penyebaran hoaks dan propaganda digital. Contohnya, teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dalam menghapus konten palsu,
serta membantu pengguna untuk membedakan antara informasi dan akurat yang tidak. Apakah regulasi keamanan cyber di Indonesia sudah cukup kuat untuk menghadapi ancaman dari luar negeri? Regulasi keamanan cyber di Indonesia masih dalam proses pengembangan dan perbaikan, meskipun ada beberapa regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, masih ada beberapa kelemahan dan kesengajaan yang perlu diatasi untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap keamanan individu dan nasional? Penggunaan media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan individu dan nasional. Contohnya, penggunaan media sosial dapat meningkatkan resiko kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian identitas, dan pengintaian. Apakah kamu pernah mengalami atau mendengar kasus kejahatan cyber di sekitar? Ya, saya pernah mendengar kasus kejahatan cyber di sekitar seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan cyber terhadap perusahaan. Seberapa penting peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman digital? Peran pemerintah sangat penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman digital. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi keamanan cyber yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman digital, dan menyediakan sumber daya untuk membantu masyarakat melindungi diri dari ancaman digital. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sulis ingin mewawancarai tentang teknologi iptek. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi dapat membantu dalam pengunggulan bencana yang berhubungan dengan keamanan nasional seperti seorang cyber atau sabotase? Teknologi berperan besar dalam mitigasi bencana keamanan nasional menggunakan sistem keamanan cyber, mencegah peretasan dan sabotase. Selain itu, teknologi pemantauan real time dan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi ancaman lebih cepat dan berkoordinasi respon darurat dengan lebih efisien. Pertanyaan kedua, seberapa penting kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan? Kerjasama internasional sangat penting karena ancaman keamanan tidak terbatas pada suatu negara saja. Negara-negara bekerjasama dalam berbagai teknologi, intelijen, dan sumber daya untuk menghadapi ancaman global seperti terorisme, kejahatan cyber, dan keserangan militer. Selain itu, kerjasama ini dapat membantu negara-negara berkembang mengakses teknologi canggih yang mereka butuhkan untuk pertahanan. Pertanyaan ketiga, apakah menurutmu penggunaan teknologi dalam sistem intelijen dapat meningkatkan keamanan atau justru memicu konflik? Teknologi dalam sistem intelijen dapat meningkatkan keamanan dengan mendeteksi ancaman lebih cepat dan memberikan informasi akurat untuk tindakan pencegahan. Namun, jika salah digunakan, teknologi ini bisa memicu konflik, terutama jika digunakan untuk memata-matai negara lain atau melanggar privasi warga negara sendiri. Oleh karena itu, regulasi yang ketat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana peran teknologi dalam menghadapi ancaman dari kelompok spesialis atau pemberontak di suatu negara?
Teknologi dapat digunakan untuk deteksi pergerakan kelompok separatis dengan memantauan satelit dan drone. Selain itu, teknologi komunikasi yang canggih memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan informasi yang benar, mencegah propaganda, dan memicu konflik lebih lanjut. Teknologi cyber juga digunakan untuk melacak dan menghentikan aliran dana yang mendukung kelompok pemberontak. Pertanyaan keenam, apakah kamu setuju dengan penggunaan pengenalan wajah facial recognition secara luas dalam sistem keamanan publik? Pengenalan wajah dapat meningkatkan keamanan publik dan membantu identifikasi kriminal atau orang yang dicurigai melakukan tindakan ilegal. Namun penggunaan harus diatur dengan baik agar tidak melanggar privasi individu. Jika tidak diawasi dengan ketat, teknologi ini bisa disalahgunakan untuk mengontrol masyarakat secara berlebihan. Untuk pertanyaan terakhir ketujuh, bagaimana dampak perkembangan teknologi pertahanan terhadap ekonomi suatu negara? Pengembangan teknologi tahanan dapat berdampak positif bagi ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi sektor teknologi. Namun, anggaran di pertahanan yang terlalu besar juga mengurangi dana untuk sektor lain. Sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pengolahan anggaran pertahanan sangat penting. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan drone dan robot dapat mengurangi korban jiwa dalam peperangan, tetapi juga bisa meningkatkan risiko perang jarak jauh yang kurang manusiawi. Indonesia sebaiknya berinvestasi dalam teknologi militer agar tidak tertinggal dalam lebih siap menghadapi ancaman dari luar negeri. Begitu. Senjata otomatis dan misi canggih dapat meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga menimbulkan resiko besar jika jatuh ke tangan yang salah, gitu. Jadi kehadiran teknologi militer asing bisa menjadi ancaman jika tidak dikendalikan, tetapi juga bisa jadi peluang untuk kolaborasi pertahanan, gitu ya. Penting, satelit itu sangat penting untuk pengawasan wilayah, deteksi dini ancaman, serta komunikasi militer yang lebih aman dan efisien, gitu. Tidak sepenuhnya karena faktor manusia seperti strategi dan pengambilan keputusan, tetapi diperlukan dalam situasi perang. Sangat penting. Teknologi radar, sistem pertahanan rudal, dan pesawat tempur yang canggih sangat berperan dalam menjaga pertahanan udara Indonesia. Jadi itu jawaban-jawaban dari saya. Semoga bisa membantu. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Alamsyah. Ini pendapat saya mengenai, ya Allah, mengenai, aduh sakit banget ya Allah. Udah kayak ya Allah, udah kayak batu refleksi aja. Pendapat saya tentang mengenai perkembangan iptek dalam ilmu teknologi dan juga keamanan. Menurut saya, pendapat saya mengenai ini, jikalau memang tidak ada dalam keamanan, sistem keamanan dan pertahanan di negara ini, ilmu pengetahuan teknologi ya khususnya, itu sangatlah aneh, karena memang setiap negara-negara lain itu berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi di dalam dunia keamanan dan juga kemiliteran. Seperti itu, saya
Pendapat saya tentang keamanan cyber dan ancaman digital. Keamanan cyber dan ancaman digital sangat penting dan harus diwaspadai. Ancaman digital terus meningkat dan dapat berdampak besar pada individu dan organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman digital. Beberapa cara untuk melindungi diri dari ancaman digital adalah dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan memperbarui perangkat lunak secara teratur. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan cyber dan ancaman digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan adalah kemajuan iptek membawa manfaat besar dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan, tetapi juga menuntut kesiapan dalam menghadapi risiko dan ancaman baru. Negara perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang tepat agar teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan secara bijak. Terima kasih. Saya Rehanadi Pratama. Pendapat saya tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan kemampuan pertahanan. Kemajuan iptek dapat meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara dengan pengembangan senjata dan teknologi canggih seperti drone, sistem pertahanan udara, dan lain-lain. Pendapat saya tentang keamanan teknologi di masyarakat ini ya sangat berpengaruh sekali, karena dengan adanya CCTV kita bisa melihat barang bukti ketika di rumah warga-warga ada maling. Jadi keamanan teknologi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan juga Pak RT sama hansip-hansip supaya menangkap malingnya lebih mudah.